Beksa Yoga adalah salah satu metode latihan olah tubuh, olah jiwa, olah pikiran, jadi wiraga, wirama, wirasa yang bersumber dari budaya Nusantara. Dan dalam hal ini dari budaya Jawa. Bahwa yang kita lakukan nanti atau saat ini baru merupakan dari sisi wiraga. Manfaat Beksa Yoga adalah salah satunya untuk mereposisi tubuh, kemudian untuk memberikan stamina, melatih keseimbangan dan lain sebagainya, ya. Tapi di samping itu bagi wanita, ibu-ibu dan kaum remaja putri, dia bisa memberikan kontribusi kepada kesehatan tulang yang biasanya osteoporosis atau pengapuran itu terjadi kepada para perempuan. Nah, di sini dengan melakukan gerakan yang atau latihan yang secara kontinu, kita bisa membantu mencegah sejak dini. Jadi dia bisa memadatkan tulang, memadatkan otot, ya. Dia juga bisa mengencangkan tubuh, ya, secara keseluruhan, dan juga dia bisa memberikan sisi ketenangan, terutama karena gerakannya kita lakukan secara pelan dan apalagi diiringi dengan musik Jawa atau gamelan Jawa. Nah, di samping itu, Beksa Yoga sendiri juga dapat dijadikan sebagai media atau sarana untuk terapi bagi teman-teman yang mempunyai masalah pada tubuhnya, seperti misalnya ada pengapuran, ada pembengkokan tulang, dan ada tulang-tulang atau posisi yang tidak semestinya. Karena tadi bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk mereposisi tubuh, jadi tulang, otot, dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya Beksa Yoga ini dilakukan secara kontinu atau terus-menerus berkala. Misalnya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan sebagainya. Karena latihan Beksa Yoga ini bisa dilakukan dimanapun dan oleh siapapun tanpa memerlukan tempat yang luas. Jadi di dalam kamar, di ruang tamu, di depan TV, atau dimanapun bisa dilakukan gerakan-gerakan Beksa Yoga ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya Beksa Yoga ini bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman supaya lebih bersemangat, lebih sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa kabar semua? Kali ini kita akan melakukan step dasar gerak Beksa Yoga. Kita mulai sekarang. Pertama, kita berdiri atau sikap berdiri tegak lurus. Kita lihat dari samping, ya. Tegak lurus dengan dadu sedikit masuk ke dalam. Jadi ada stretching atau bagian yang ketarik dari bagian punggung dan lumbal. Jadi di sini kalau kita lihat bagian leher pun juga. Jadi kadang-kadang kalau orang berdiri dia akan cenderung kendor atau apalagi duduk. Nah, saat ini kita melakukan berdiri tegak lurus, benar-benar tegak lurus. Nah, seperti ini. Setelah berdiri tegak lurus, kita akan melakukan atau mengatur nafas, ya. Kita akan mengatur nafas, menarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan. Kita lakukan beberapa saat sampai kondisi tubuh kita benar-benar siap untuk memulai gerakan. Nah, biasanya saya melakukan ini sekitar 8 kali tarikan nafas dan mengeluarkan nafas. Jadi ada 8 kali, jadi jangan buru-buru. Jadi misalnya
1, 2, dan itu sampai 8 kali. Oke. Langkah berikutnya setelah itu, bersamaan dengan menarik nafas, kita akan mengangkat jari kaki. Coba pedalkan jari kakinya. Kita tarik nafas dan mengangkat jari kaki secara keseluruhan. Nah, tahan. Begitu kita lepas nafas, letakkan jari kaki. Kita ulang lagi, tarik nafas dengan mengangkat jari kaki secara bersamaan dan rasakan bahwa di otot betis, otot paha, pantat, kaki sampai bawah perut ini mengencang. Jadi kalau kita lihat di sini pantatnya masuk, tulang tempurung juga mencengkeram. Sekarang kita lepas jari kaki. Kita ulang lagi, tarik nafas dengan mengangkat jari kaki secara maksimal, tahan, lepas nafas, letakkan jari kaki, kemudian kita angkat lagi dengan menarik nafas secara bersamaan, tahan, perhatikan kalau dari samping, posisi tubuh tetap tegak lurus. Lepas nafas, letakkan jari kaki. Tarik nafas, angkat jari kaki. Lepas nafas, letakkan jari kaki kembali. Gerakan itu juga kita lakukan sekitar 8 kali pengulangan minimal, ya. Jadi sampai benar-benar tubuh ini atau bagian tubuh bagian bawah terasa ketarik, ada bagian yang stretching, dan itu fungsinya salah satunya adalah untuk lemak-lemak atau apapun yang ada di bagian bawah ini dia stres, jadi mengencang kemudian mengendor, mengencang mengendor, dan itu dilakukan berulang kali. Gerakan selanjutnya kita akan melakukan gerakan mengolah atau memanaskan bagian pangkal tulang belakang dengan posisi seperti ini, meluruskan lengan ke samping kanan dan kiri. Kemudian kita menarik atau seperti menarik tangan tengah ke kanan dan ke kiri. Sekarang tarik ke kanan dulu, 1, ke kiri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan 8 kali 2, 16 kali 2. Gerakan selanjutnya kita akan melakukan perpindahan tumpuan. Kalau di bahasa tari biasanya kita sebut ombak banyu. Nah, kita mulai perpindahan tumpuan dari satu kaki ke kaki lain. Kita coba, kita mulai, kita pindah tumpuan ke kaki kanan maksimal dengan tubuh membentuk garis lurus miring. Itu akan mempengaruhi pada tulang belakang, tulang ekor dan leher. Dia tetap lurus. Nah, pada saat memindahkan tumpuan ini, sebenarnya kita memberi beban kaki kanan kita, beban atau berat tubuh kita sendiri. Dan yang perlu diperhatikan, jari kaki kiri saya diangkat atau naik. Ini penting ya. Nah, posisinya seperti ini. Walaupun kita angkat sedikit, kaki yang tidak menumpuk atau kaki kiri dia akan tetap stabil. Nah, oke. Sekarang kita pindah tumpuan ke arah kaki kiri. Perhatikan, tubuh tetap tegak lurus, tulang belakangnya. Kemudian kita pindah lagi tumpuan ke kaki kanan. Nah, di sini kaki kanan saya diberi beban tubuh sendiri, ya, berat tubuh sendiri.
Sementara kaki kiri saya jarinya naik atau ini lekending. Nah, di sini ada bagian yang ketarik atau yang mengencang otot syaraf tulang dan lain-lain di sini ya, mengencang. Sementara jari kaki kanan saya mencengkeram ke lantai. Oke, kita ulang, kita pindah tumpuan ke kiri. Ya, ini memberikan kekuatan kepada kaki kita, memadatkan tulang dan juga memberi efek keseimbangan, melatih keseimbangan. Nah, gerakan ini kita lakukan 8 sampai 16 kali karena kita akan melatih tumpuan kanan dan kiri. Gerakan ombak banyu. Gerakan selanjutnya adalah masih sama dengan memindahkan tumpuan ke satu kaki ke kaki yang lain. Tetapi kali ini kita menambahkan dengan mendak atau merendah, jadi memberikan beban kepada kaki kita lebih maksimal. Oke, kita mulai. Pertama, kita pindah tumpuan ke kaki kanan maksimal. Ingat, jari kaki kiri naik dan jangan buru-buru melakukan gerakan lain. Bernafas seperti biasa. Kemudian kita merendah atau mendak, tumpuannya tetap di kaki kanan. Nah, setelah itu kita bawa tumpuan ke tengah, dua kaki, kemudian tegak lurus. Oke, sekarang kita pindah tumpuan ke kiri maksimal. Sudah, tahan, jangan buru-buru melakukan gerakan yang lain. Kemudian baru kita merendah. Ingat, jari kaki kanannya naik. Kemudian tumpuan kita bawa ke tengah. Kemudian tegak lurus. Kita ulang lagi. Merendah, tengah, perhatikan posisi tubuh saya. Di sini tegak lurus tetap, dijaga tulang belakangnya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang menurut orang itu mudah, ya. Kalau di bahasa tari namanya mendek, orang akan menyebutnya budak-budak. Ya, lihat posisi kaki tidak terlalu lebar. Oke, kita akan mulai merendah seperti kita mau duduk di kursi. Nah, ini jari kakinya kita angkat. Perhatikan. Tulang belakang tegak lurus. Kemudian tegak lurus. Oke. Kita ulang lagi. 1 2 3 4. Saya hadap samping sekarang. Kita sudah lihat 1 2 posisi duduk 2 3 4 1 2 Nah, ini memberikan kekuatan kepada kaki selain keseimbangan, kekuatan, dan juga stamina pasti. Oke, kita akan melakukan gerakan selanjutnya. Di bahasa tari dinamakan mendang leyeh. Jadi masih lanjutan dari gerakan yang tadi. Kita akan mulai merendah. Kemudian kita pindah tumpuan ke satu kaki, di kaki kanan, dengan jari kaki kiri naik. Ya, posisi tulang belakang kita tegak. Kemudian bawa ke tengah tumpuan, baru tegak lurus untuk menetralkan.
Sekarang kita merendah, tumpuan kita pindah ke kaki kiri maksimal dengan jari kaki kanan naik, kemudian kita bawa ke tengah, tumpuannya tegak lurus. Kita ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan tadi kita juga ulang sebanyak 8 kali pengulangan. Baik, gerakan selanjutnya masih melanjutkan yang tadi. Kalau tadi memindahkan satu tumpuan, kemudian tengah dan tegak lurus. Sekarang kita merendah, memindahkan tumpuan ke kaki kanan maksimal, kemudian kaki kiri, kemudian ke tengah dan tegak lurus. Kita ulang begitu sebanyak 8 kali. Kita coba ya. Siap. 1, rendah, tumpuan pindah kanan, kiri, tengah, tegak. 1, 2, 3, tengah, tegak. Lagi 1, 2, 3, tengah, tegak. Lagi 1, 2, 3, tegak. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam tutorial ini saya hanya mencontohkan mungkin berapa kali pengulangan. Tapi bagi yang ingin melakukan Beksa Yoga ini di rumah, diharapkan bisa melakukan setiap gerakan minimal 8 kali pengulangan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang baik. Jadi yang kita kita lakukan di sini di tutorial adalah contohnya ya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan stretching. Jadi kalau gerakan ini tidak ada di dalam tarian Jawa. Nah, karena gerakan ini penting, jika awalnya kita melakukan gerakan menaikkan kaki, berarti harus ada gerakan yang membalikkan. Ya, kita akan mulai. Saya akan berdiri menyamping. Sekarang saya angkat kaki kanan ke belakang seperti ini ya. Sekarang kita letakkan jari kaki kanan seperti ini, berdiri posisi tegak lurus. Kemudian kita tekan pelan-pelan ke lantai jari kaki kanannya. Atur nafas biasa, posisi tegak lurus. Kemudian kita angkat, letakkan. Kemudian kita pindah ke kaki yang satunya, kaki kiri. Kita hadap samping supaya lebih mudah dilihat. Ya. Kita angkat kaki kiri seperti ini. Kemudian kita letakkan jari kaki kiri di lantai. Ya. Pelan-pelan kita tekan jari kaki kirinya ke lantai. Rasakan, atur nafas pelan-pelan biasa. Kita angkat, letakkan. Kita ulang lagi. Sekarang saya hadap depan. Kita angkat kaki kanan. Kita letakkan jari kaki kiri di lantai. Kemudian kita tekan pelan-pelan jari kakinya. Setelah merasa cukup, kita angkat, letakkan. Kita angkat lagi jari kaki kiri. Kita letakkan jari kaki kiri di lantainya. Kemudian kita tekan pelan-pelan ke lantai jari kaki kirinya. Kemudian kita angkat dan letakkan.
Sama seperti yang sebelumnya, gerakan ini kita lakukan sebanyak minimal 8 kali pengulangan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan stretching berikutnya. Kita memegang pinggang kiri, ya, tangan kiri memegang pinggang, pelan-pelan kita dorong ke arah kanan. Lihat posisi tubuhnya. Jangan buru-buru, dirasakan benar. Tegak lurus, kemudian bergantian kita pegang pinggang sebelah kanan, kita dorong. Tegak lurus lagi. Sekarang kita pegang lagi yang sebelah kiri, kita dorong, dan harus dilakukan secara pelan-pelan. Tegak lurus lagi, kita lakukan lagi, pegang pinggang sebelah kanan, kita dorong pelan-pelan. Sekarang saya hadap pada diagonal atau samping, pegang pinggang dua-duanya, kita dorong pelan-pelan ke depan. Dan tegak lurus. Selanjutnya kita akan melakukan posisi ini. Kedua tangan memegang di atas lutut, ya, paha di atas lutut seperti ini. Jangan buru-buru berpindah. Rasakan, karena di sini banyak sekali tubuh atau bagian tubuh kita yang tertarik atau stretching. Kemudian pindah, pegangannya di bawah lutut. Kemudian pindah, pegang pergelangan kaki, memegang pergelangan kaki. Dan cukup sekarang tangan atau jari tangan memegang lantai. Pelan-pelan kita lakukan gerakan tegak lurus. Gerakan ini sebaiknya kita ulang 4 kali pengulangan secara pelan-pelan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, gerakan selanjutnya adalah masih di bagian hip. Kalau tadi adalah peregangan keseluruhan, nah sekarang kita hip. Ini penting bagi teman-teman yang banyak posisi duduk, ya, biasanya pegal atau kurang rileks di bagian hip sini. Kita lakukan, ya. Kita mulai dari mendorong hip, pinggul pinggang kita ke kanan, kemudian dorong ke depan, ke samping kiri, kemudian ke belakang. Kita ulang lagi. Kanan, depan, kiri, belakang. Kanan, gerakan ini kita ulang sebanyak 4 kali. Depan, kiri, belakang. Lagi. Kanan, depan, kiri, belakang. Sekarang kita lakukan sebaliknya. Kiri dulu, kiri, depan, kanan, belakang. Kiri, depan, kanan, belakang. Kiri, depan, kanan, belakang. Sekali lagi, ya, kiri,
depan, kanan, belakang. Oke. Jadi pada saat perekaman ini kita melakukannya outdoor. Jadi banyak sekali orang berlalu lalang ataupun kesibukan di samping kanan kiri. Tidak apa-apa, justru akan menambah suasana bahwa ini tidak terlalu dibuat yang seperti kelas terlalu serius. Jadi kita melakukannya harus benar-benar, tapi tetap dengan suasana yang santai dan rileks. Gerakan berikutnya masih stretching di bagian torso atas. Ya. Saya akan menghadap ke samping supaya lebih mudah dilihat. Pertama kali ini posisi tegak lurus, kita akan mendorong tulang belakang ke depan, dada, di dadanya menggigit, kepalanya tahan, pelan-pelan, kemudian dorong bagian dada depan ke belakang, membentuk, pelan-pelan kita dorong lagi ke depan, kita dorong lagi ke belakang, gerakan ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Tadi saya mencontohkan hanya 4 kali. Jadi untuk mencapai atau mendapatkan hasil maksimal, usahakan lebih ya. Jadi minimal 8 kali. Karena apa? Ini untuk membuka rongga dada, stretching, dan juga punggung. Jadi kita akan lebih, kalau biasanya kebanyakan di usia-usia di atas 30 atau 40 kita sudah mulai membungkuk, atau karena kondisi yang setiap hari duduk bekerja di belakang meja di kantor gitu. Jadi ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih tegak lagi. Gerakan berikutnya kita akan memutar torso bagian atas ya, torso dengan bahu. Kita mulai, perhatikan, kita dorong ke kanan bagian atas, dorong ke depan ya. Kita dorong ke samping kiri, dorong ke belakang lagi, kanan, depan, kiri, belakang, kanan, depan, kiri, belakang, kanan, depan, kiri, belakang. Sekarang kita lakukan sebaliknya, kiri, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kanan, belakang. Kemudian kita rilis, posisi kita rilis. Nah, gerakan yang baru kita lakukan ini untuk selain untuk membuka tubuh atau membuka rongga dada dan punggung, juga untuk melatih fleksibilitas di bagian atas ya. Jadi dia akan lebih rileks, lebih enggak terlalu tegang. Gerakan berikutnya simple, kita hanya akan mengangkat kedua bahu kita ke atas. Kita mulai ya. Kita angkat kembali bahu maksimal. Kita lepaskan lagi. Kita angkat lagi. Kita lepaskan. Kita angkat lagi. Kita lepaskan lagi. Dan kita lakukan sebanyak 8 kali. Salah satu manfaatnya adalah untuk memberi keseimbangan bahu kanan dan kiri, karena kadang-kadang antara bahu kanan dan kiri ada yang tinggi sebelah atau ada yang ingin tulangnya ya. Jadi ini isinya untuk melatih supaya kita tetap bisa menyeimbangkan postur tubuh kita. Baiklah, gerakan berikutnya masih mengolah bahu, menggerakkan bahu.
tetapi juga misalnya kita meluruskan tangan lengan kiri dalam garis diagonal ya. Saya akan contohkan, kita mulai, siap ya. Seperti menarik tangan kiri satu, tetapi lehernya ini melawan. Perhatikan. Jadi terasa ada stretching seperti kesetrum ya di bagian lengan sama leher dan pergelang dan kalau kita 8 kali ulang. 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang kita lakukan tangan kanan. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gerakan ini kita lakukan sebanyak 4 sampai 8 kali. Misalnya kanan kiri kanan kiri lagi, atau bisa kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi minimal seperti itu. Kalau tadi saya hanya mencontohkan 2 kali ya, tapi bahwa gerakan ini sangat penting sekali bagi kita, terutama sebenarnya juga untuk anak muda juga penting, karena pertumbuhan atau perkembangan otot dan tulang kadang-kadang tubuh setiap orang tidak sama. Nah, dengan gerakan yang kita lakukan sebelumnya dan yang barusan tadi itu memberikan kontribusi atau manfaat kepada tubuh bagian atas ya. Oke. Gerakan berikutnya kita akan sedikit membuat rileks tubuh. Kalau tadi kita masih berhadap depan atau menghadap ke depan terus, sekarang kita akan melakukan sedikit gerakan putaran ya. Tapi tentu saja tubuh kita dengan posisi tetap tegak lurus. Nah, pertama-tama adalah tangan kita mengepal di kanan kiri. Perhatikan pandangan ke depan, muka ke depan, semuanya ke depan pada saat kita melakukan gerakan. Kita hanya mengayun tangan kita ke kanan dan kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gerakan tadi memberikan kita lebih rileks setelah kita melakukan gerakan-gerakan sebelumnya, dan juga karena memang posisi awal untuk Hatha Yoga ini adalah berdiri tegak. Nah, ini juga untuk memberikan stamina kepada teman-teman ya. Kadang-kadang ada beberapa dari kita ketika berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama ini sudah tidak kuat. Nah, dengan posisi seperti ini, dengan posisi yang benar tentunya, kita berdiri tegak lurus, itu kita akan tetap bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berbeda kalau misalnya posisi berdiri kita macam-macam, ada yang begitu atau ada yang seperti apa. Tapi kondisikan bahwa tubuh kita harus tegak lurus pada saat berdiri, itu akan lebih mudah atau akan lebih memberi kekuatan kepada tubuh kita dan juga keseimbang. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan memutar leher dan kepala. Teman-teman pasti sudah biasa melakukan gerakan ini, tetapi kita akan melakukan secara perlahan ya, tidak boleh buru-buru. Kita putar dari arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri sepertinya biasa, tidak apa-apa ya. Mulai dari mana duluan? Saya akan mulai dari kanan ke kiri. Kita mulai 1 2 3 4
Setelah 4 kali kita putar arah, putar balik. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 kita lakukan posisi tegak lurus, dan jangan lupa gerakan tadi harus kita lakukan secara pelan-pelan dan dirasakan dan dinikmati. Berikutnya kita akan melakukan gerakan mengangguk, atau kalau kita sebut sebenarnya seperti turun ya. Ini membantu kita untuk meluruskan postur tubuh, terutama di bagian dada, punggung, leher, dan dagu. Perhatikan, kadang-kadang tadi seperti saya sampaikan ada yang seperti ini, kalau misalnya berdiri atau berdiri, ada juga yang begini, ada juga yang begitu. Nah, sekarang kita akan mereposisi itu dengan gerakan ini salah satunya. Kita akan mulai ya, ngangkul dagunya, kemudian kita tarik ke belakang, kita pusungkan. Satu, jadi kalau saya ke depan, jadi posisinya tegak. Oke, berikutnya kita akan melakukan gerakan tolehan atau pacak bulu kalau di dalam bahasa tari ya. Kita akan mulai ini mengolah bagian leher dan kepala, terutama leher. Kita mulai ya. Kita menggeleng dulu. Leadernya adalah dagu yang kita gerakkan. Dagunya kita, kalau ini ke kanan, kepalanya arahnya. Sekarang kita dorong dagunya ke kiri. Pandangan tetap depan. Kemudian kita tarik, kemudian kita bawa ke tengah ya. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Sekarang saya lakukan kebalikannya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya melakukan gerakan angka 8. 1. Nanti kita dorong ke kiri tadi, kita tarik, kemudian dorong ke kanan, kemudian kita bawa ke tengah. Sekarang kiri dulu ya. Kita dorong dagu ke kanan, kita tarik, kita dorong dagu ke kiri, kita tarik, kemudian kita. Nah, gerakan tadi memberikan juga latihan kepada tulang-tulang bagian leher keseluruhan. Leher memutar ini kita latih. Jadi betapa pentingnya gerakan-gerakan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan memutar bahu ya. Ini mudah sekali dilakukan karena biasanya pasti sering teman-teman melakukan gerakan ini. Secara bersamaan kedua bahu kita putar ke belakang pelan-pelan. 1, 2, lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Gerakan ini memberikan efek yang atau manfaat yang tubuh kita rileks ya setelah kita menggerakkan, atau stretching bagian leher dan lain-lain. Gerakan selanjutnya kita sebut renang, ya. Renang dengan posisi berdiri. Seperti apa? Mari kita lakukan. Kita lakukan seperti ini, ya. Lengan lurus, kita ke arah depan dulu, kita berikan satu, kita bawa ke depan, membuka dada, satu. Kalau saya hadap samping, dua, tiga, empat, sekarang kita putar balik arah ke belakang, kita mulai 1, 2, 3, 4, 8. Jadi gerakan ini tadi melatih untuk persendian secara keseluruhan, ya. Kalau tadi masih per bagian, dan kita ulang secara keseluruhan. Nah, pada sesi ini cukup sampai di sini, karena sesi berikutnya kita akan melakukan gerakan yang lebih detail dari gerakan tangan, jari, dan lengan, karena kita tidak bisa melakukan ini secara keseluruhan, ya. Jadi di dalam Beksa Yoga ini akan kita bagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah yang sudah kita lakukan tadi, ya. Tahap berikutnya adalah gerakan tangan, lengan, dan jari, dan tangan, lengan, jari, dan kepala, nanti leher. Itu tahap kedua. Nah, tahap berikutnya adalah tahap yang di bawah atau tahap yang di lantai, posisi duduk dan sebagainya. Jadi ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Saat ini baru tahap pertama yang akan kita berikan, karena supaya latihannya bisa lebih maksimal, ya. Dan jangan lupa terus ikuti Beksa Yoga tahap berikutnya supaya tidak ketinggalan. Terima kasih.